Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Halo anak-anak semuanya, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita pada saat ini masih belajarnya dalam situasi daring. Baik, masih dalam pelajaran baca tulis Al-Quran oleh Ibu Aini. Kita sekarang masuk ke dalam bab 2, yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apa sih hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu? Nah, sebelumnya Ibu akan bacakan standar kompetensi, yaitu memahami dan menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, menunjukkan dan menjelaskan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang kedua, membedakan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang ketiga, menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam bacaan surah-surah pendek. Dan apa sih tujuan kita mempelajari bab ini? Tujuannya adalah agar siswa dapat menunjukkan dan menjelaskan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Lalu, siswa dapat memberikan contoh kalimat yang mengandung hukum bacaan nun mati atau tanwin, dan siswa dapat menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam bacaan surah-surah Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, kita lanjut. Di sini kita pengertian hukum nun mati atau sukun dan tanwin. Bisa dilihat ya, ini adalah nun sukun dan ini tanwin. Tanwin itu ada fathah tain, kasroh tain, dhammah tain. Kalau fathah tain ini dibacanya an, kasroh tain in, dan dhammah tain un. Nah, nun mati atau sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat, baik fathah, kasroh maupun dhammah. Keberadaan nun mati sukun akan selalu nyata, baik dalam bentuk tulisan, pengucapan, wasol maupun wakof. Maksudnya apa? Maksudnya nyata terdengar suara atau bunyi nunnya. Nah, dilanjut, pengertian tanwin adalah nun mati yang ada pada akhir kalimat isim di dalam melafalkannya atau menyuarakannya, tapi bukan di dalam tulisannya. Lanjut ya. Ada perbedaan hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin. Perbedaan pokok antara nun mati dan tanwin ialah nun mati tetap nyata dalam penulisan maupun pengucapan, baik ketika wasol maupun wakof. Sedangkan tanwin tetap nyata terdengar dalam pengucapan dan ketika wasol, tidak dalam penulisan maupun wakof. Baik, kita lanjut. Di sini ada hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun mati atau sukun dan tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang mempunyai 4 hukum bacaan. Yang pertama, izhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Yang ketiga, ikhfa. Kita akan bahas dulu. Yang pertama, izhar halki. Nah, izhar halki itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yang 6, yaitu huruf izhar halki ada 6. Yang pertama, hamzah, ha, kha, ain, ghain. Maka hukum bacanya disebut dengan izhar halki. Bagaimana sih cara membacanya? Cara membaca izhar halki ini harus dibaca terang atau jelas, karena izhar sendiri artinya itu jelas. Baik, dan halki yaitu tenggorokan. Makanya kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, wajib dibacanya harus jelas. Nah, di sini kita bisa lihat contoh. Ada contoh yang dari nun mati dan juga ada contoh di sini dari tanwin. Kita lihat dulu ya. Di sini ada contoh nun mati bertemu alif. Contohnya man, amana. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan alif, maka harus dibaca jelas. Yang kedua, min hadid. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan ha, maka harus dibaca jelas juga. Lalu ada juga man khaffat.
Nah, ini nunnya ini harus dibaca jelas juga karena dia bertemu dengan huruf izhar yaitu kha. Dan selanjutnya juga sama dari contoh-contoh ini ada min alaq, min gilli, man huwa. Nah, di sini ada contohnya yang tanwin. Yang pertama hasidin iza. Nah, ini ada kasroh tain bertemu dengan alif, maka harus dibaca jelas din. Ada lagi yang kedua, salamun hiya. Ini ada domah tain bertemu dengan huruf ha. Sama, ini juga harus dibaca jelas. Jannatin aliyah atau anhisaban ajrun ghairu mamnun zarratin khairu. Jadi ini yang ditanda merah, ini adalah contoh dari tanwinnya bertemu dengan salah satu huruf izhar. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada idgham. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Dan idgham ini terbagi menjadi dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna artinya memasukkan atau mentasdidkan huruf dengan dengung. Dan idgham bila guna yaitu memasukkan atau mentasydidkan huruf tanpa didengung. Sekarang kita masuk ke idgham biguna. Idgham biguna itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 4, yakni hurufnya ya nun mim waw, maka hukum bacanya disebut idgham biguna. Jadi cara membacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada contoh, Ibu berikan contoh nun mati dan tanwin. Di sini famayyamal. Nah, ini ada nun mati bertemu ya, maka harus dibaca idgham biguna. Harus didengung 2 harokat, famayyamal. Dan selanjutnya innafa'ati, ada nun mati bertemu dengan nun, ini juga harus dibaca dengung. Dilanjut, di sini ada tanwin. Contoh dari tanwin khairayyarah. Nah, di sini ada fathah tain bertemu dengan huruf ya, maka juga harus dibaca dengung. Ya. Qauman nakasu nazirum mubin syakirau wa imma kafura. Nah, itu adalah contoh-contoh dari idgham biguna. Kita lanjutkan dengan idgham bila guna. Idgham bila guna apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila guna. Cara membacanya adalah dengan memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf lam dan ro tanpa didengung. Ini ada contohnya. Walakin la ya'lamun. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan la. Ya, maka hukum bacanya adalah idgham bila guna. Mir rabbihim. Nun mati bertemu dengan ro. Lalu ada contoh yang tanwinnya khairul laka, ghafurur rahim. Nah, ini dibacanya semua tanpa didengung. Baik, kita lanjut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu iqlab. Menurut bahasa, iqlab artinya membalik. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab dibaca membalik menjadi mim. Huruf iqlab cuma ada satu, yaitu ba. Kita lihat contohnya. Jadi saat ada nun mati bertemu ba, harus dibacanya diubah menjadi mim. Contoh mim ba'dihim. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan ba, maka di sini kalian bisa dengar jadi mim ba. Nah, di sini seperti ada huruf mim. Yang kedua yang bagi. Lalu am ba'di. Nah, di sini ada juga contoh dari tanwin. Amadam ba'ida. Alimum bizat sayyi'atum bimana. Di sini ada domah tain bertemu dengan ba juga sama. Dibacanya menjadi iqlab karena seolah-olah di sini ada huruf mim. Kita lanjut ya.
Yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar atau menyembunyikan. Huruf ikhfa ada 15, yaitu selain huruf izhar idgham dan iqlab. Huruf yang 15 yaitu ta, sa, jim, dal, za, za, sa, sya, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka cara membacanya harus disamarkan, sehingga suara yang keluar akan terdengar menjadi beberapa suara. Antara lain sebagai berikut, ada yang menjadi suara ang. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada huruf-hurufnya. Lalu ada mirip suara ang dan ang. Nah, ini jika bertemu dengan huruf-huruf ini. Lalu ada kalanya seperti ang jika bertemu ja. Tetap berbunyi huruf nun mati jika bertemu dengan huruf-huruf berikut. Baik. Nah, di sini ada contoh dari ikhfa. Yang pertama ada al-tas alu, ini al-tas alu, ada nun mati bertemu dengan huruf ta, maka harus dibaca ikhfa, jadi samar-samar dulu. Yang kedua ada min samarihi, nah ini ada sa, nun mati bertemu dengan sa. Lalu yang terakhir ada min ju'in. Di sini ada contoh juga dari tanwinnya, yaitu so'ida zalaqo. Ya. Mana yang jadi contoh? Nah, ini ada fathah tain pada huruf da bertemu dengan za. Lalu ada nil tajri. Nah, ini ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf ta. Lalu ainun jariyah, tanwin doma bertemu dengan huruf ja. Itu semua harus dibaca sama atau ikhfa. Kita lanjut. Ikhfa juga ada macam-macamnya ya. Nah, di sini mahraj nun, bunyi nun pada tanwin dengan mahraj ke-15 huruf ikhfa berbeda-beda, sehingga karakteristik suara ikhfa yang dihasilkan dari masing-masing huruf ikhfa juga berbeda-beda. Maka berikut adalah macam-macam ikhfa yang mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, dan ikhfa awsat. Baik, ikhfa ab'ad itu apa sih? Ikhfa ab'ad artinya paling jauh. Kenapa dikatakan paling jauh? Karena ikhfa ab'ad bila bertemu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang jarak, mahraj nun atau bunyi nun pada tanwin itu paling jauh. Dikatakan jauh juga karena aqsal lisan, yang berarti keluar huruf dari pangkal lidah. Huruf ikhfa ab'ad ada 2, yaitu kaf dan qaf. Dan pada waktu mengucapkan huruf ikhfa, suara dengungnya atau gunanya harus lebih lama. Contoh, samana qalila min qablu qauman kafura in kuntum. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ikhfa ab'ad. Kita lanjut, ada ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab itu artinya dekat. Ikhfa aqrab terbagi apabila nun mati atau sukun ataupun tanwin menghadapi salah satu dari 3 huruf ikhfa berikut, yaitu ta, dal, dan to. Dinamakan ikhfa aqrab karena nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan yang mahraj hurufnya paling dekat dengan nun. Nah, pada waktu mengucapkan huruf ikhfa aqrab ini, bacaan ikhfa-nya lebih pendek daripada gunnahnya. Contoh, ada nil tajri al-tahhira likulli darah. Nah, itu dia ya. Kita lanjut. Yang terakhir ada ikhfa awsat. Awsat artinya pertengahan. Ikhfa awsat terjadi apabila nun mati atau sukun ataupun tanwin menghadapi salah satu huruf ikhfa yang 10, yaitu sa, jim, za,
sa, sya, sod, dot, zo, dan fa. Pada waktu mengucapkan hukum ikhfa ausat ini, bacaan ikhfa dan gunanya sama atau sedang. Contoh, anfusikum qaumin zalamu alimun zuyyin. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ikhfa ausat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.